Selamat datang di channel Dewi SMD. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah horor yang tidak hanya menegangkan, tetapi juga menyisakan rasa gelisah setelah lampu dimatikan. Sebuah cerita tentang rahasia, kelam yang selama ini tersembunyi di balik kehidupan, yang tampak tenang kisah, yang mungkin membuat Anda ragu untuk menatap ke sudut gelap ruangan malam ini. Siapkan diri Anda, karena setelah cerita ini dimulai, Anda mungkin akan merasa seolah ada sesuatu yang ikut mendengarkan dari balik bahu Anda. Selamat mendengarkan, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Inilah cerita horor terbaru, Darah Persalinan Terakhir, bagian 1. Desa kecil yang damai dan indah, walau jauh dari keramaian kota. Namun masyarakat hidup damai dan sejahtera. Mayoritas warga mencari nafkah dengan bertani. Di sebuah rumah sederhana, tidak jauh dari kebun bambu, Aulia hidup bahagia dengan ramah suaminya. Sementara kedua orang tua mereka sama-sama tinggal di desa yang berbeda. Rama membeli rumah itu, selain murah, ia juga tidak terlalu jauh ke tempat kerja. Rama yang merupakan salah satu aparat desa, berangkat pagi pulang sore. Lair, nanti malam sepertinya Mas pulang agak malam. Kamu jaga diri ya, jangan keluar setelah maghrib. Ingat, kamu lagi hamil. Mas tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi sama kamu, ucap Rama sambil mengusap perut. Auli penuh cinta dan kasih sayang. Aulia mengangguk seraya tersenyum. Ia begitu bahagia dan beruntung mendapatkan suami yang sayang banget kepadanya. Jam menunjukkan pukul 23. Auli terbangun karena perutnya mengeras. Perlahan Aulia turun dari tempat tidur, berjalan menuju kamar mandi. Entah mengapa, malam itu rasanya berbeda, lebih sunyi dan dingin. Malam itu, udara terasa menusuk hingga tulang. Aulia merapatkan kardigan tipis yang tadi ia ambil dari kursi. Lampu kamar mandi temaram, seperti redup diterpa hembusan dingin yang tidak biasa. Ia duduk perlahan, menunggu rasa mulas itu reda. Biasanya, janin dalam kandungannya akan menendang pelan seolah menenangkan. Tapi malam itu, senyap. Adek tidur? Ya, bisiknya sambil mengelus perutnya. Usai membasuh muka dan hendak kembali ke kamar, langkah Aulia terhenti. Dari arah jendela dapur jendela yang menghadap kebun bambu terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Aulia sontak mematung. Ia menelan ludah, mencoba berpikir positif. Kucing? Angin? Atau mungkin ranting bambu saling bergesekan? Iya, mungkin itu saja. Namun ketukan itu terlalu ritmis. Tidak seperti ranting, tidak seperti hewan. Tok, tok. Kali ini lebih pelan, tapi jelas. Aulia merapatkan tangannya ke dada. Astagfirullah, siapa malam-malam begini? Gumamnya hampir tak bersuara. Ia melirik jam dinding. Ke-23,14 tidak mungkin ada tamu. Tidak mungkin ada tetangga yang lewat. Kebun bambu itu gelap bahkan siang hari pun. Jarang ada yang mau lewat karena katanya menjadi tempat bersemayam yang tak terlihat. Aulia memberanikan diri melangkah mendekat beberapa langkah, sekadar memastikan apakah memang angin. Namun baru ia mendekati ruang tengah, suara itu berhenti, benar-benar berhenti, seolah tahu ia sedang memperhatikan. Aulia menunggu, 1 detik, 2 detik, 5 detik, sunyi. Ia menarik napas lega, menggeleng kecil, mencoba menertawakan kecemasannya sendiri. Hamil tua, jadi sensitif sendiri, ucapnya sambil memegang perut. Namun saat ia berbalik, berniat kembali ke kamar, suara lain muncul, bukan ketukan, tapi seperti desis napas. Serak, lembut, berasal dari arah jendela yang sama. Hah? Bulu kuduk Aulia meremang seketika. Ia tidak berani menoleh. Instingnya memerintah. Masuk kamar sekarang juga. Kunci pintu. Jangan lihat ke belakang. Aulia mempercepat langkahnya, meski perutnya berat. Baru saja ia menyentuh gagang pintu kamar, tiba-tiba janinnya menendang keras, seperti tersentak. Aduh! Aulia meringis sambil memegangi perut. Dan di saat yang sama, dari arah kebun bambu terdengar bunyi seperti ada yang berlari kecil, lalu berhenti mendadak tepat di bawah jendela dapur. Krek, krek, suara dedaunan bambu terinjak jelas terdengar. Meski angin malam benar-benar mati, Aulia merasakan tenggorokannya kering. Tangannya gemetar saat membuka pintu kamar. Begitu masuk, ia menutupnya perlahan lalu mengunci. Meski napasnya tersengal, ia berusaha tidak panik. Rama pasti marah kalau tahu ia membiarkan dirinya ketakutan sendiri. Ia kembali ke tempat tidur, memeluk guling, mengusap perutnya, berharap si kecil kembali tenang. Namun beberapa menit kemudian, saat Aulia mencoba memejamkan mata, ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Tapi kali ini bukan dari jendela dapur. Ketukan itu berasal dari jendela kamar, jendela di samping tempat tidurnya.
Jendela yang jaraknya hanya setengah meter dari kepalanya. Aulia membuka mata perlahan. Napasnya tercekat. Perutnya kembali terasa mulas lebih kuat dari sebelumnya. Mbah, tolong dijauhkan yang buruk. Bisiknya spontan. Dan tepat saat ia hendak memanggil Rama lewat ponsel, ketukan itu berhenti. Digantikan suara lirih. Hampir seperti orang berbisik dari luar. Lai, Aulia langsung menutup mulutnya sendiri agar tidak menjerit. Nama itu dipanggil dengan suara perempuan. Suara yang tidak ia kenali. Suara yang tidak seharusnya muncul pada malam sesunyi ini. Perutnya kembali terasa mengencang. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Dan malam pertama itu menjadi awal dari gangguan yang tak pernah berhenti.